فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia nikmat-nikmatnya, yang mana kita alhamdulillah dapat berjumpa kembali di gelombang 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya, para keluarganya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Ya, kembali lagi bersama saya di 91,8 FM bersama saya Ridwan Cirebon di edisi hari Sabtu tanggal 30 September 2023 atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1445 Hijriah, yang insyaallah ta'ala saya akan menemani Anda semua di kesempatan pagi hari ini hingga 1 jam ke depan. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga urusan Anda semua diperlancar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada hambatan ketika melakukan aktivitas hari ini. Amin. Ya, mungkin Anda juga yang sedang sakit hari ini, la ba'sa tahur, insyaallah. Semoga Allah jadikan sakitnya sebagai penghapus dosa baginya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga bisa menjadikan sakitnya itu untuk diambil ibrohnya, musibah-musibahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kesabaran ketika menghadapi musibah-musibah. Ya, mungkin para pendengar juga yang sedang safar, hati-hati di jalan, jangan mengebut, jangan membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Hendaknya berkendara dengan etika dan sopan santun yang berlaku, mentaati peraturan-peraturan pemerintah, dan tidak lupa juga untuk senantiasa membiasakan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk kita semua, terutama dengan zikir pagi dan petang, karena memiliki banyak faedah, terutama diantaranya adalah melindungi kita dari berbagai mara bahaya. Barakallahu fikum. Ya, insyaallah ta'ala di kesempatan pagi hari ini kami akan sajikan ke ruang dengar Anda, atau kita akan simak bersama, yaitu sebuah rekaman kajian dari kitab Tafsir As-Sa'di yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullahu ta'ala, yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-158 dengan tema hukum sa'i. Ya, semoga apa nanti yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed bisa menjadi tambahan faedah buat kita semua, dan semoga kita bisa mengambil fawaid-fawaidnya untuk diamalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa memudahkan kita untuk bisa melaksanakan dan mengamalkan dan merealisasikan berbagai ilmu yang telah kita peroleh, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan ilmu yang telah kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Ya, langsung saja kita simak bersama tanpa berlama-lama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya Ridwan Cirebon yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين yang saya hormati. Kemarin kita bahas ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah memanggil manusia, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan tayyib. Halal secara zatnya, halal secara pengambilannya. Zatnya adalah tayyibat, sebagaimana dalam ayat lain, kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa yang kami rizkikan pada kalian yang baik-baik, yang tayyibat, jangan yang khaba'is. Yang khaba'is seperti bangkai, daging babi, darah yang memancar, atau yang sudah dipersembahkan pada selain Allah SWT. Kemudian Allah peringatkan dari bahaya mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia musuh bagi kalian. Allah perkenalkan syaitan adalah musuh. Allah katakan innahu lakum aduwwun mubin. Sebagaimana dalam ayat lain Allah katakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan musuh buat kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Bagaimana kita terhadap musuh? Tidak berkawan, menjauh, menghindari, berhati-hati, waspada, dan lain-lain. Itu makna ittikhaduhu aduwan. Ambillah sebagai musuh, maknanya perlakukanlah sebagai musuh. Dan termasuk melakukan musuh adalah menyelisihi, mukhalafah asyaitan. Makanlah dengan tangan kanan karena syaitan makan dengan tangan kiri. Qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah karena syaitan tidak tidur siang. Ini semua menyelisihi syaitan. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna syaitan
lakum aduun, bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduan, maka jadikanlah dia sebagai musuh, perlakukanlah sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan mengajak golongannya, mengajak para pengikutnya, liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Syaitan mengajak pengikutnya untuk menjadi pengikut atau untuk menjadi penduduk negara sa'ir. Artinya mengajak kepada neraka, mengajak kepada nar. Dan juga Allah berfirman tentang iblis, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Kata Allah setelah menceritakan iblis, bahwa iblis kana minal jinni, tadinya dari kalangan jin, fafasaqa an amri rabbih, keluar dari perintah Allah, keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Fafasaqa an amri rabbih aba wastakbara wa kana minal kafirin, menolak perintah Allah dan sombong. Dan iblis termasuk makhluk yang kafir. Apa kata Allah selanjutnya? Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya, apakah kalian menjadikan dia sebagai wali kalian? Apakah kalian menjadikan dia dan turunannya dan grupnya dan konco-konconya, apakah kalian jadi mereka semua sebagai awliya, sebagai wali-wali kalian? Wahum lakum adu, padahal mereka itu musuh buat kalian, kata Allah. Apa makna wali? Teman dekat, pembela, penolong. Awalnya mereka berkata, kami minta bantuan jin. Kami bukan minta bantuan pada syaitan, minta bantuan pada jin. Akhirnya jin tadi memberikan syarat. Syaratnya kemaksiatan, dosa besar, sampai pada kekafiran juga dituruti. Maka itu namanya minta bantuan syaitan. Lama kelamaan mereka merasa yakin kalau mereka sedang minta tolong pada syaitan, tapi sudah tidak bisa lepas. Apa yang mereka lakukan? Mereka merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan. Maka mereka katakan bahwa kami memang pengikut syaitan. Mau apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terang-terangan mereka menyatakan mengikut syaitan. Tempatnya yang mereka pakai untuk mereka melakukan ritual-ritualnya dikatakan dengan gereja setan. Nah, mereka katakan dengan gereja setan. Acara yang mereka lakukan dikatakan penyembahan setan. Dan mereka bangga dengan setan, sampai muncul agama penyembah setan. Na'udzubillah min dzalik. Apakah langsung seperti itu? Tidak. Mereka mengikuti khutuwati syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Padahal syaitan menyuruh kalian untuk berbuat jelek, menyuruh kalian untuk berbuat fahisyah, perbuatan fuhush, kemaksiatan, perbuatan busuk. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam. Dan juga menyuruh kalian untuk mengucapkan atas nama Allah apa yang kalian tidak punya ilmunya. Mereka haramkan mereka haramkan saibah, mereka haramkan unta yang sudah memiliki anak 10, mereka haramkan kambing yang memiliki anak kembar 5 kali, mereka haramkan ini itu semuanya atas nama Allah. Dikatakan ini dilarang oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, menghalalkan dan mengharamkan tanpa ilmu. Fayadkhul fi dzalik. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, masuk di dalamnya al-qawlu 'ala Allah bila ilmin fi syar'ihi wa qadrihi. Termasuk di dalamnya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Apakah fi syar'ihi atau fi qadrihi? Fi syar'ihi dalam masalah syariat. Ini halal, ini haram. Ini dibolehkan oleh Allah. Ini tidak apa-apa, Allah izinkan. Dalam keadaan dia nggak tahu ilmunya. Ini fi syar'ihi. Bagaimana fi qadrihi? Fi qadrihi, ketika ada kejadian-kejadian yang Allah takdirkan, dikatakan Allah menghendaki demikian, Allah menghendaki begitu. Maksudnya ditafsirkan. Kejadian ini karena Allah menginginkan ini, kejadian itu karena Allah menginginkan ini. Tahu dari mana? Kalau bicara hikmah, bicara saja hikmah. Di antara hikmahnya ini. Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi ada hikmah-hikmah lain. Jangan menyatakan Allah menakdirkan ini karena menginginkan itu dalam keadaan bila ilmin, dalam keadaan gak ada hujjah, la minal qur'ani wa la minas sunnah. Fahadal qawlu 'ala Allahi bila ilmin. Ini juga berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa minha, dan termasuk juga berbicara atas nama Allah tanpa ilmu adalah orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang bukan Allah sifatkan dirinya dengannya. Bukan pula wasafahu bihi rasuluh, bukan pula sifat-sifat yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ini juga al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Allah begini, Allah begitu, Allah di mana-mana atau Allah tidak di mana-mana. Ini al-qaulu bila ilmin. Qaul 'ala Allah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah menyebutkan dan mengenalkan dirinya bahwa dirinya maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Kenapa menyatakan tidak di mana-mana? Atau sebaliknya, Allah di mana-mana, padahal Allah menerangkan tentang dirinya maha tinggi di atas makhluknya, di atas langit-langitnya, di atas arasnya. Au nafa anhu ma athbatahu li nafsihi, atau menafikan sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Quran. Allah kenalkan dirinya dengan sifat-sifat. Wa huwas samiul alim, dan Allah maha mendengar, maha melihat. Oh, tidak mungkin Allah tidak maha mendengar, tidak maha melihat. Berarti tuli juga tidak tuli. Allah tidak tuli tapi tidak mendengar. Allah tidak buta tapi tidak juga melihat. Seperti ucapan Jahm bin Safwan, menolak sifat-sifat atau menolak sifat-sifat Allah yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Allah menerangkan dirinya maha tinggi di atas arasnya, ditentang. Allah menerangkan dirinya bahwa Allah akan menggenggam langit dan bumi dengan tangannya, juga ditentang. Fahadha aydan, ini juga qawlu 'ala Allahi bila ilmin. Au asbata lahu ma nafahu an nafsih, atau sebaliknya menetapkan apa yang Allah nafikan. Menetapkan apa yang Allah nafikan. Allah menafikan sifat-sifat dari dirinya. Apa saja dalam Al-Quran? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah dikenai rasa kantuk, tidak pernah tidur. Atau Allah katakan wa ma massana min lughub, aku gak pernah disentuh kelelahan. Atau ucapan-ucapan Allah yang menafikan dari dirinya sifat-sifat yang tidak pantas baginya dalam Quran, atau melalui lisan Rasulnya SAW. Tiba-tiba orang ini menetapkan Allah sedang istirahat, seperti ucapan Yahudi, hari Sabtu Allah istirahat, Allah lelah, astagfirullah, astagfirullah. Atau tidur, atau ngantuk. Fahadha aydan al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin. Ini juga ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Faqad qala 'ala Allah bila ilmin. Orang-orang yang mengucapkan seperti itu
menetapkan apa yang tidak Allah tetapkan, atau sebaliknya tidak mau mensifati apa yang Allah sifati dirinya dengannya, faqad qala 'ala Allah bila ilmin. Berarti dia telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa man za'ama anna lillahi niddan. Juga siapa yang menganggap bahwa Allah memiliki tandingan-tandingan. Berdoa bisa kepada Allah, bisa pula kepada selain Allah. Berarti menjadikan bagi Allah tandingan. Authanan, bahwa ada berhala-berhala, benda-benda tertentu yang bisa dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Ini juga al-qaul bila ilmin. Menganggap adanya tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah. Tuqarribu man abadaha min Allah, yang katanya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga sama, bahwa kalau engkau mendekatkan diri kalian pada kuburan ini, berarti engkau dekat dengan Allah. Kata siapa? Mana ayatnya? Mana dalilnya? Mana hujjahnya? Apa ada ucapan Rasulullah SAW yang demikian? Dengan mengagung-agungkan kuburan, mendekatkan diri pada Allah. Dengan meratap di kuburan, mendekatkan diri pada Allah. Dengan merengek meminta syafaat kepada orang mati, akan bisa mendapatkan kedekatan dengan Allah. Had-dalil, mana dalilnya, mana hujjahnya, mana ayat dan hadisnya? Wa illa, kalau tidak bisa mendatangkan dalil, berarti engkau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan itu termasuk khutwati syaitan, bahkan akbar khutwatin lisyaitan. Sebesar-besar langkah syaitan adalah kesyirikan. Al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Wa man qala inna Allah ahalla kadza aw harrama kadza. Termasuk orang yang berkata Allah menghalalkan ini dan mengharamkan itu. Aw amara bi kadza aw naha an kadza. Apakah Allah dikatakan menyuruh yang ini, memerintahkan yang ini, dan melarang yang itu? Kalau bi ghairi basirah, kalau tanpa dalil, tanpa hujjah, tidak ada berita dari Allah dalam Al-Quran, dan tidak ada berita dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, maka juga termasuk qala 'ala Allahi bila ilmin. Faqad qala 'ala Allahi bila ilmin. Berarti dia telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa man qala inna Allah khalaqa hadha as-sinf min al-makhluqat lil-'illati al-fulaniyah. Juga termasuk orang yang berkata Allah menciptakan makhluk jenis ini dengan alasan ini, dan menciptakan makhluk jenis itu dengan alasan yang itu. Kalau tanpa bukti dari Quran dan Sunnah, tanpa ada berita dari Allah, maka itu pun al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dari mana dia tahu kalau Allah menciptakan makhluk itu dengan alasan itu, menciptakan makhluk yang ini dengan alasan ini? Dari mana dia tahu? Jangan sok tahu. Bedakan pembicaraan tentang masalah hikmah dan pembicaraan tentang illah, alasan kenapa Allah menciptakan, kenapa Allah mengharamkan, kenapa Allah memerintahkan. Kalau hikmah, bisa saja kita ucapkan bahwa di antara hikmahnya, alhamdulillah, ini. Di antara hikmahnya. Kenapa kita katakan di antara hikmahnya? Karena bisa jadi ada hikmah-hikmah lain diciptakannya makhluk tersebut. Wallahu a'lam. Tetapi kalau menyebutkan sebagai alasan Allah menciptakan karena ini, Allah menciptakan karena itu terlalu berani, terlalu lancang. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dari mana dia tahu? Apakah dia mendengar dari Allah? Apakah dia mendapat wahyu? Daging babi diharamkan karena cacing pita. Kata siapa? Oh, tapi babi memang ada cacing pitanya. Saya tanya, kata siapa Allah mengharamkan karena cacing pita? Kata siapa? Ada dalilnya?
itu hikmah boleh. Di antara hikmahnya alhamdulillah kita selamat dari cacing pita yang akan membuat penyakit. Di antara hikmahnya. Tetapi Allah mengharamkan karena itu? Bukan. Dari mana kita tahu? Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Mungkin ada sesuatu yang lebih mudarat dari itu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang pasti Allah mengharamkan yang jelek-jelek, yang khabith. Sebagian sudah diketahui cacing pita, dan sebagian lain bisa jadi ada yang lain yang mungkin lebih dahsyat. Maka jangan berpikir setelah disterilkan dari cacing pita menjadi halal. Jangan berpikir kalau sterilkan dari cacing pita berarti jadi halal. Tidak, tetap haram. Karena tidak tahu Allah mengharamkan karena yang mana, karena apa. Wallahu ta'ala alam. Yang pasti itu adalah jelek karena Allah mengharamkannya. Wa man a'zamal qaul 'ala Allah wa min a'zamil qaul bila ilmin, dan di antara yang terbesar dari ucapan atas nama Allah tanpa ilmu, an yata'awwal muta'awwil kalamahu, termasuk yang terbesar dari berbicara atas nama Allah tanpa ilmu adalah menyelewengkan makna ucapan Allah kepada makna yang Allah tidak kehendaki. Yata'awwal al-muta'awwil kalamahu, seseorang muta'awwil menakwilkan ucapan Allah atau ucapan Rasulnya kepada makna-makna yang tidak dikehendaki. Ala ma'anin istalaha 'alaiha ta'ifatun min tawa'ifid dhullal, diselewengkan makna-makna ayat atau hadis kepada makna-makna yang diistilahkan oleh kelompok-kelompok sesat. Tsumma yaqul, kemudian berkata, innallaha aradaha, sesungguhnya Allah menghendakinya. Ini juga al-qawlu 'ala Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Setiap ada kalimat khuruj, setiap ada kalimat jihad, setiap ada kalimat dakwah ditafsirkan keluar 40 hari. Dari mana itu? Dari mana tafsir seperti itu? Atau 3 hari khuruj. Setiap ada kalimat dakwah, ada kalimat khuruj, ada kalimat jihad, mereka tafsirkan ke sana karena memang mengajarkan siyahah. Kelompok lain Khawarij, setiap ada kata jihad, setiap ada kata perang, setiap ada qital, setiap ada kata yang seperti itu, mereka tafsirkan memberontak pada penguasa. Dari mana dia tahu bahwa Allah memaksudkan seperti itu? Bila ilmin, tanpa ilmu. Atau setiap ada kata wali ditafsirkan Ali bin Abi Thalib, kata Syiah. Dia adalah waliukum, wali itu maksudnya Ali bin Abi Thalib. Mengambil sebagai wali maksudnya Ali bin Abi Thalib. Ini wilayah maksudnya Ali bin Abi Thalib. Hada aidan yata'awwal al-muta'awwil ala ma istalaha 'alayha ta'ifatun min tawa'ifid dhalal, menafsirkan, menyelewengkan dengan istilah-istilah kesesatannya masing-masing. Maka jangan menyelewengkan makna-makna ayat dari zahirnya, kecuali kalau ada dalil dari hadis-hadis atau dari ayat itu sendiri. Jangan menariknya kepada makna-makna lain selain apa yang ada dalam ayat itu diterangkan dalam ayat lain dan diterangkan oleh Rasulullah SAW, karena beliaulah yang paling tahu, dan beliaulah yang Allah katakan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Rasul menerangkan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Rasul diutus untuk menerangkan, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Maka beliau yang paling tahu tentang ayat dan hadis. Beliau yang paling tahu tentang tafsir dari kalimat-kalimat dalam Al-Quran.
Maka ikhwan fillah azakumullah, al-qaul 'ala Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, adalah diantaranya menakwilkan makna-makna kalimat kepada makna-makna yang tidak terkandung di dalamnya. Seperti kalimat istawa ditafsirkan dengan istaula, menguasai. Istaula tidak terkandung dalam makna istawa sama sekali. Kok bisanya istawa diartikan istaula? Itu bukan menafsirkan, bukan menerjemahkan, bukan pula menerangkan di antara makna istawa. Tidak. Itu kalimat lain. Mengganti kalimat istawa dengan istaula, menambahkan lam pada kalimat istawa, dikasih lam jadi istaula. Betapa miripnya dengan Yahudi yang menambah huruf nun ketika disebut qulu hittatun, ucapkan hittah, mereka katakan hintah, ditambah nun oleh mereka. Allah katakan dirinya istawa alal ars, mereka katakan istaula alal ars. Yahudi menambah nun, mereka menambah lam. Ini juga al-qaul 'ala Allahi bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa akbar turuqus syaitan, dan sebesar-besar jalan syaitan, allati yad'u ilaiha, itu adalah sebesar-besar jalan syaitan yang syaitan mengajak kepadanya, adalah menyelewengkan makna-makna ayat kepada makna-makna lain, agar mereka menyimpang dari apa yang Allah kehendaki, agar mereka menjauh dari apa yang Allah kehendaki. Fahadhihi turuqus syaitan allati yad'u ilaiha huwa wa junuduh. Ini semua jalan-jalan syaitan yang diajak oleh syaitan dan bala tentaranya. Wa yubadziluna makrahum wa khida'ahum ala ighwa'il khalqi bima yaqdiruna alaih. Itulah di antara apa yang syaitan keluarkan upayanya, segenap usahanya, membuat rencana-rencana jahat, tipu daya untuk menyesatkan makhluk-makhluk sebisa mereka. Ringkasnya Allah sebutkan 3. Inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sangat simpel tapi bermakna sangat luas. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan itu mengajak kalian, menyuruh kalian untuk berbuat berbuat jelek, kemudian berbuat fahisyah, dan untuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. 3 perkara. Yang satu kejelekan, menyuruh kejelekan. Semua yang disebut tadi kejelekan. Fahisyah juga kejelekan. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu juga kejelekan. Disebutkan dulu, baru kemudian dikhususkan. Menyuruh segala kejelekan, di antaranya fahisyah, segala macam dosa-dosa, dan segala macam kesesatan-kesesatan yang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Di dalamnya terkandung kebid'ahan, khurafat, takhayul, dan termasuk di dalamnya kesyirikan. Semuanya al-qaulu 'ala Allah bila ilmin. Wa amma Allah, adapun Allah Subhanahu wa taala, Dia menyuruh keadilan, menyuruh untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Wa ita'idil qurba, dan memberikan bantuan pada kerabat, dan melarang dari perbuatan fahsya'i wal munkari wal baghi. Lihat, semua yang Allah perintahkan yang baik-baik. Innama ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Falyanzur al-'abdu nafsahu, maka seorang hamba hendaklah melihat dirinya sendiri. Ma'ayidda'iyaini, bersama seruan yang mana dia ngikut. Setiap orang
lihat dirinya. Ngikut siapa dia? Ayu da'iyaini hu. Ngikut siapa dirinya? Wa min ayyil hizbaini, termasuk hizib yang mana? Adapun syaitan sudah diterangkan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Adapun syaitan mengajak hizibnya kepada neraka sa'ir. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya kepada jannah wal maghfirati biidnih. Fa ayyu da'iyaini ittaba'at. Maka ngikut da'i yang mana? Ngikut ajakan siapa? Ajakan Allah atau ajakan syaitan? Siapa yang mengikuti ajakan Allah, maka dia termasuk hizbullah. Dan siapa yang mengikuti ajakan syaitan, maka dia termasuk hizbus syaitan. Dan tentunya hizbullahi humul ghalibun. Hizbullah, golongan Allah lah yang akan menang, yang akan jaya. Atattabi' da'i Allah alladhi yuridu lakal khair was sa'adah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah walladhi kull al-falah bi ta'atihi wa kull al-fawz fi khidmatihi wa jami' al-arbah fi mu'amalati al-mun'im bin-ni'am al-zahira wal-batinah alladhi la ya'muru illa bil khairi wa la yanha illa 'anil syarri. Siapa yang kalian ikuti? Apakah mengikuti ajakan Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan engkau dengan kebaikan, yang menginginkan engkau dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang dengan mentaatinya segala kebaikan, segala kemenangan, yang dengan berkhidmat kepadanya segala keberhasilan, yang dengan engkau bermuamalah dengan perintah-perintahnya dan syariatnya, engkau mendapatkan keuntungan-keuntungan dari Allah SWT. Dan Allah akan melimpahkan kenikmatan-kenikmatan yang zahir dan yang batin, yang tidak mungkin menyuruh engkau kecuali pada kebaikan-kebaikan, yang gak mungkin melarang engkau kecuali dari kejelekan-kejelekan. Atau engkau akan mengikut ajakan syaitan, atau engkau mengikuti ajakan syaitan alladhi huwa aduwwul insan, yang ternyata dia musuh manusia, alladhi yuridu laka syarr, yang menghendaki engkau dengan kejelekan dan berupaya dengan segenap usahanya untuk membinasakan engkau di dunia dan di akhirat. Alladhi kulla syarr fi ta'atihi, yang segala kejelekan pada ketaatan pada syaitan. Mentaati syaitan segala kejelekan. Wa kullul khusran, segala kerugian fi wilayatihi, kalau menjadikan syaitan sebagai wali, maka segala kerugian didapat. Alladzi la ya'muru illa syarr, yang tidak menyuruh kecuali kejelekan-kejelekan. Wala yanha, dan tidak melarang kecuali dari kebaikan-kebaikan. Tinggal pilih. Khana azakumullah. Secara teori semua paham, semua mengerti, nggak akan ada yang mungkin mau mengikuti syaitan ke dalam neraka sa'ir. Nggak akan ada yang mungkin mau mengikuti syaitan untuk dibinasakan, untuk dihancurkan, untuk disengsarakan di dunia dan di akhirat. Nah, secara teori. Tapi kenapa secara prakteknya banyak manusia yang terjerumus dalam bisikan-bisikan syaitan? Katakan, aku tidak akan memakannya selama-lamanya. Tiba-tiba dia berkata, wallahi aku nggak akan makan selama-lamanya. Mengapa dia berkata seperti itu? Apakah perintah Allah atau perintah Rasulnya? Sesuatu perkara yang halal, yang tayyib, diharamkan untuk dirinya. Sungguh demi Allah aku nggak mau makan yang kayak gini selama-lamanya, abadan. Sebagaimana kejadian seseorang di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau membawa dara', teteknya kambing,
dengan garam, dimakan bersama. Tiba-tiba ada orang yang mundur. Mengapa kau mundur? Aku tidak akan makan selama-lamanya. Kenapa kau tidak akan makan? Aku sudah bersumpah dengan nama Allah, enggak akan makan daging ini selama-lamanya. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Qala inna hadhihi min khutuwati syaitan. Ini termasuk langkah-langkah syaitan. Makan dan batalkan sumpah. Makan dan batalkan sumpah. Kapan dia berkata seperti itu kira-kira? Ketika marah, jengkel, emosi, kemudian bikin syariat. Walaupun untuk dirinya sendiri, tapi nggak ada alasan apapun sama sekali. Kecuali karena kemarahan. Sering kali seorang kalau emosi kemudian membuat syariat. Dan ternyata kata Abdullah bin Mas'ud itu termasuk langkah-langkah syaitan. Hati-hati. Awalnya cuma berkata saya, ya, tidak akan. Abadan, sungguh demi Allah, nggak akan makan selama-lamanya. Apa itu haram? Ya enggak sih, enggak haram. Terus kenapa kau haramkan dirimu? Saya dulu pernah terucap karena jengkel, karena marah. Batalkan. Makan dan batalkan. Karena itu termasuk langkah-langkah syaitan. Kalau ini saja dikatakan oleh beliau sebagai khutuwati syaitan, apalagi yang mengajarkannya sebagai syariat. Kalau sudah punya anak 10, haram dimakan. Kalau sudah punya anak kembar sekian kali, maka tidak boleh disembelih. Kalau dimakan atau kalau disembelih, tidak boleh yang makan perempuan, harus laki-laki. Dari mana? Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah semua yang di muka bumi yang halal dan tayyib. Makan. Jangan kalian haramkan. Karena alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Kejadian yang sejenis terjadi pula pada sahabat yang lain. Ketika seseorang menyatakan demi Allah aku tidak akan berbuat itu selama-lamanya. Itu min khutuwati syaitan. Termasuk langkah-langkah syaitan. Kembali kepada kita. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, "Tsumma akhbara ta'ala an halil musyrikin." Kemudian Allah mengkhabarkan tentang keadaan musyrikin, idza amaru bittiba'i ma anzalallahu ala rasulih. Ketika Allah mengkhabarkan keadaan musyrikin ketika diperintah untuk mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka, bal nattabi' ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka selalu menjawab, bahkan kami mengikuti kebiasaan yang sudah kami dapati dari nenek moyang kami. Faktafau bitaqlidil aba. Selalu alasannya taklid nenek moyang mereka. Wazahadu fil imani bil anbiya. Dan mereka tidak mau beriman kepada para anbiya. Enggak mau percaya dengan hadis-hadis. Fa'aba'uhum ajhalun nas. Mana? Hadza fa'aba'uhum ajhalun nas. Bersama dengan itu, keadaan bapak-bapak mereka orang-orang bodoh, enggak ngerti apa-apa. Diikuti seakan-akan itu wahyu. Seakan-akan itu agama. Ini hadisnya, ini ayatnya. Boleh. Anda, tapi itu pemali. Apa sih pemali itu? Apa maksudnya haram? Tidak boleh itu pemali. Haram. Ya haram sih enggak, tapi tidak boleh. Ya apa? Itu syariat dari mana? Ya karena menurut nenek moyang kita, bahwa ikan lumba-lumba itu adalah nenek moyang manusia. Loh. La dalil, wala hadis, wala ayah, tapi mengatakan nenek moyang kita menyatakan ikan lumba-lumba itu saudara manusia. Min aina hada? Min aina laka hada? Dari mana itu? Tidak ada dalil sama sekali kecuali taklid. Enggak, masalahnya ikan ini adalah ikan anu. Ikan apa? Ikan anu apa? Sulit membuat alasannya. Kenapa? Karena memang nggak ada punya alasan. Ujung-ujungnya, pokoknya sudah dari dulu nenek moyang kami begini. Tidak boleh memakan ikan jenis ini. Padahal Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas dalam hadis yang sahih bahwa lautan atau air itu tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu. Yang namanya lautan atau air, maksudnya kolam,
airnya suci dan bangkainya halal. Walaupun itu ikan yang bertaring, walaupun ikan bertaring, ikan hiu misalnya, walaupun itu anjing laut, walaupun babi laut. Nah, kalau dia binatang air, maka dia halal. Ini khairan azakumullah, hilu maitatuhu, nggak dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, terima kasih masih tetap bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan bersama sebuah rekaman kajian dari kitab Tafsir As-Sa'di yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sa'id hafizahullah ta'ala berkaitan dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-168, yaitu tentang hukum sa'i. Ya, semoga apa yang disampaikan beliau barusan tadi menjadi tambahan faedah buat kita semua juga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Ya, selanjutnya kami akan sajikan ke ruang dengar Anda beberapa notal-notal indah penyejuk hati dan juga asar-asar para ulama dan juga berbagai mutiara-mutiara faedah yang lainnya. Sebelum kami sajikan sajian acara yang berikutnya.